Selamat datang kembali pemirsa. Selamat bergabung dengan channel Putut Al-Huda. Bersama saya sendiri Putut Al-Huda. Dalam beberapa menit ke depan saya akan membawakan berita terhangat terupdate di hari ini, yaitu politik dan artis. Silahkan tonton video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Salam waras, salam NKRI. Kebenaran semakin terkuak, orang dekat Ferdy Sambo ungkap fakta lain di sidang, Kuat Maruf superior. Jakarta, rangkaian kejadian sebelum kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J semakin terang benderang, orang dekat Ferdy Sambo akhirnya memberikan kesaksian soal peristiwa di Magelang. Orang terdekat Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati yakni asisten rumah tangga, Art, bernama Susi memberikan kesaksian soal peristiwa yang terjadi di Magelang. Susi membongkar kejadian di Magelang saat dihadirkan menjadi saksi dalam sidang terdakwa Richard Eliezer alias Baradae di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, 31 Oktober 2022. Berdasarkan keterangan Susi, ternyata Brigadir J tidak ada peristiwa mengangkat tubuh Putri Chandrawati dari sofa depan televisi ke kamar di lantai 2. Peristiwa tersebut diketahui terjadi pada 4 Juli 2022 pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kemudian, istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati turun dari lantai 2 dan beristirahat di sofa depan televisi dan meminta Susi memanaskan air. Terus, Putri, nanya Om Kuat mana? Saya jawab siap Bu, ada Bu. Habis itu saya panggil Om Kuat masuk. Saya kembali ke dapur, Om Kuat duduk di lantai dekat Ibu, ujar Susi di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, 31 Oktober 2022. Setelah itu, Susi kembali ke dapur. Tak lama datang Kuat Maruf ke ruang televisi, kemudian disusul Brigadir Yosua. Kan Om Kuat masih sama Ibu, datanglah Om Joshua, habis itu saya jalan ke arah Ibu, tutur Susi. Setelah itu, menurut Susi Brigadir Yosua hendak mengangkat Putri Chandrawati ke kamar yang berada di lantai 2. Om Kuat sama Ibu Richard dan Ricky belum ada. Habis itu Om Joshua sempat mau mengangkat Ibu, Om Kuat penging, melarang, gitu kan, tapi belum, sempat dingkat, jawab Susi. Susi menegaskan pada saat itu Brigadir J belum sempat mengangkat tubuh Putri Chandrawati lantaran dilarang Kuat Maruf. Belum, diangkat, tetapi sama Om Kuat dipenging, bilang. Om jangan angkat-angkat Ibu, kata Susi menirukan kata-kata Kuat. Hal tersebut meralat keterangan Susi dalam BAP-nya. Putri Chandrawati masuk ke kamar di lantai 2 ternyata dipapah Susi. Yang di BAP, soalnya Kuat menyuruh saya memapah Ibu, saya memapah Ibu ke lantai 2, kata Susi. Putri Chandrawati terjatuh di kamar mandi. Susi pun mengungkap peristiwa Putri Chandrawati pada 7 Juli 2022 di rumah Magelang. Susi mengatakan pada waktu itu ada insiden Putri Chandrawati terjatuh di kamar mandi yang berada di lantai 2 rumah. Ibu jatuh di kamar mandi lantai 2, kata Susi. Susi mengaku pertama kali mengetahui Putri Chandrawati terjatuh di kamar mandi lantai 2 dari terdakwa Kuat Maruf. Saat itu, dia yang berada di lantai bawah tiba-tiba diminta untuk naik ke lantai 2. Saya nggak tahu saya suruh ngecek Ibu ke atas saya nemuin Ibu udah tergeletak di kamar mandi. Jamnya malam habis maghrib, jelas Susi. Namun begitu, Susi mengaku tidak mengetahui alasan tiba-tiba Kuat Maruf meminta Susi untuk menemui Putri di lantai 2. Saya buru-buru naik Ibu tergeletak badan dingin kaki dingin. Sambil meluk Ibu sambil tergeletak saya panik dan nangis, ungkap dia. Lalu, saat itu dirinya pun menghampiri istri Ferdy Sambo itu yang ternyata dalam kondisi duduk di kamar mandi. Dia pun berteriak meminta tolong, hingga Kuat Maruf datang. Kemudian, cerita Susi melompat bahwa Kuat Maruf dan Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J bertengkar di lantai 1 rumah tersebut. Saat itu, Kuat menghalangi Brigadir J untuk naik ke atas untuk melihat Putri Chandrawati. Om Yosua mau naik ke lantai 2 terus dihalau Kuat. Om jangan ribut tolongin Ibu dulu terus sama Om Kuat memapah ke kamar Ibu, katanya. Kondisi Putri Chandrawati. Susi sempat mempraktikkan langsung saat menolong Putri Chandrawati yang tergeletak di lantai setelah diminta hakim. Berdasarkan pengamatan tribunnews.com di PN Jakarta Selatan, Susi terlihat memeluk Putri Chandrawati untuk membangunkannya. Tak hanya itu, Susi juga terlihat seakan memegang beberapa bagian tubuh Putri Chandrawati di antaranya tangan dan telapak kaki untuk memastikan kondisinya. Kakinya dingin, kata Susi. Menurut Susi,
saat itu Putri Chandrawati mengenakan kaos pendek dan celana panjang bahan. Keterangan Susi dibantah Baradae. Pernyataan Susi soal adanya dugaan pelecehan seksual di rumah Ferdi Sambo Magelang pada 4 Juli 2022 dipastikan tidak benar. Baradae mengaku saat itu dirinya berada di tempat tersebut. Keterangan saksi banyak yang bohongnya. Untuk tanggal 4 Juli, waktu yang katanya ada pelecehan, kata Baradae dalam persidangannya. Dijelaskan Baradae, insiden pelecehan seksual yang dimaksudkan yaitu saat Brigadir J disebut mengangkat Putri Chandrawati. Padahal, rekannya itu tidak sempat mengangkat Putri Chandrawati. Saya melihat, Brigadir J baru mau mengangkat, ungkapnya. Baradae mengaku dirinya tidak tahu alasan Putri meminta bantuan untuk mengangkatnya ke kamar lantai 2. Hanya saja, saat itu dirinya diajak Brigadir J untuk membantu mengangkat Putri. Saya tidak tahu kalau pada saat itu beliau sakit atau enggaknya. Karena saat itu saya di samping lalu Bang Yos datang memanggil saya terus saya ke dalam bersama almarhum, jelasnya. Ia menuturkan bahwa dirinya sempat menawarkan diri untuk membopong Putri ke kamar lantai 2. Namun saat itu ditolak, sehingga Susi bersama Kuat Maruf yang membawa Putri ke kamar. Di situ almarhum meminta sama saya untuk membantu mengangkat Ibu Pisi. Tapi saat saya mengangkat saudara Pisi ini memberikan tangan kepada saya. Jadi saya mundur, katanya. Dakwaan JPU. Pada perkara ini Jaksa Penuntut Umum, JPU, mendakwa Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer alias Baradae, Ricky Rizal alias Bribka RR, dan Kuat Maruf secara bersama-sama terlibat perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Penembakan terhadap Brigadir Yosua diketahui dilakukan pada 8 Juli 2022 di rumah dinas Kompleks Polri Duren 3046, Jakarta Selatan. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, ujar jaksa saat dalam surat dakwaan. Atas perbuatannya, kelima terdakwa didakwa sebagaimana terancam pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP Yungto pasal 55 KUHP yang menjerat dengan hukuman maksimal mencapai hukuman mati. Sedangkan hanya terdakwa Ferdi Sambo yang turut didakwa secara kumulatif atas perkara dugaan obstruction of justice, OJ, untuk menghilangkan jejak pembunuhan berencana. Atas hal tersebut, mereka didakwa melanggar pasal 49 Yungto pasal 33 dan atau pasal 48 ayat 1 Yungto pasal 32 ayat 1 UITE nomor 19 tahun 2016 dan atau pasal 221 ayat 1 kedua dan 233 KUHP Yungto pasal 55 KUHP dan atau pasal 56 KUHP. Timbul niat untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya dan berupaya untuk mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi, sebut jaksa.